Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwarta min nuri syamsika abadan ya ta'aruf syamsi sabri wa sabri amri wa bil min lisani yaqulu wa yafqahu ma'ani ya ta'ala wa qawidu amri illa Allah inna Allah syirul amban ma'alim lana illa ma'alim lana man amra alim rahim Allahu a'lam man hadaita wa bil haqqi ma'ana wa bil Bismillahirrahmanirrahim. Wakhdar lan dunia sapa sira ghayatul hadari kalawan katoke wedi. Antasuba ing yen to misuhi sapa sira aba ahadin ing bapane wong suwiji. Au ummahu utawa ibune ahad li alla yasuba supaya ora misuhi sapa ahad walidaika ing wong tua loro sira patakuna mongko ana sapa sira anta hiya sira iku as-sababa dari sebab bidzalika ing dalam mengkonon yasubbu walidai wa bil hadis lan tersebut ing dalam hadis minal kabairi iku setengah saking dosa gede syatmur rajuli utawi olehe misuhi wong lanang walidayhi ing wong tua lorone rajul qalu matur sapa sahabat ya Rasulullah duh Rasulullah wa hal yastimur rajulu walidayhi wa hal yastimu lan ana ta misuhi sapa ar-rajulu wong lanang walidayhi ing wong tua lorone rajul qala dawu sapa nabi na'am nggih ya suku misuhi sapa rajul aba rajulin ing bapane wong lanang siji paya suku abahu mongko misuhi sapa rajul tani abahu ing bapane rajul awal wa yasubbu ummahu wa yasubbu lan misuhi sapa rajul awal ummahu ing ibune rajul sani payasubu mangka misuhi sapa rajul sani ummahu ing ibune rajul awal kudu ngarasa sieun kalawan salares-laresna urang ngajaga kana perkara anu kacida dibenduna ku Allah
Ketika kita tidak bisa menjaga sesuatu hal yang dibendung oleh Allah, maka Allah pun akan marah murka kepada kita. Di antaranya kita harus betul-betul takut antasubba aba ahadin au ummahu. Kita harus betul-betul takut memarahin kabapana di antara babaturan anjeun. Hewa ngahewaan kabapana batur, atau hewa henteu seneng ka indungna batur, supaya anjeun henteu dihewaan ku bapak batur. Paham kan? Ulah hewa ka bapak batur supaya urang teu dihewaan ku bapak batur. Ulah ngahewaan ka indung batur matak dihewaan ku indung batur. Naon sababna? Jalma anu hewa anu jadi kolot, erek kolot soranganana atawa kolot babaturan urang, eta minal kabair, sabagian tidak dosa yang paling besar adalah membenci ngahewaan ka kolot urang, ngahewaan ka kolot batur. Jadi teman, jangan mentang-mentang orang tua teman kita boleh membenci, boleh kita tidak senang. Jangan. Tetap orang tua orang lain juga harus dihormati, apalagi orang tua kita. Karena sebagian dari dosa besar adalah merasa tidak senang, tidak suka, membenci kepada kedua orang tua kita ataupun orang tua orang lain. Sehingga pernah para sahabat bertanya, matur soal kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, wal yastimur rajul walidai, apakah ngahewaan nyarekan kabapana batur, kabapana urang? Mohon cek Rasul teh ulah kade nyarekan ka bapak dua teh, ka indung bapak teh ulah. Hewa ka indung bapak teh ulah. Matak lamun kolot eukeur nyarekan cicing mindel. Ketika orang tua lagi marah, lagi ngomongin kita, tolong kita jangan ngomong. Jangan membalas dengan omongan, diam aja. Sekalipun ketika orang tua marah,
kesalahan itu belum tentu ada di diri kita. Mungkin karena orang tua lagi ada masalah, tidak konsen. Jangan sekaligus anak itu membela diri mentang-mentang apa? Mentang-mentang tidak salah. Diem. Ketika dimarahin orang tua, lagi diomongin, udah diem. Nanti kalau udah tenang, mau memberikan penjelasan, boleh. Air yang lagi banjir tidak mungkin bisa dibendung. Cair mau banjir malah bisa dipendam. Orang lagi marah, mau diomongin, mau dikasih penjelasan, gak bakalan nerima. Balik-balik akan tambah parah, akan tambah marah. Makanya ketika kalian lagi diomongin oleh kedua orang tua, diem. Dan ingat, jangan coba-coba kalian memarahi atau memusuhi kedua orang tua. Fatal, sangat berbahaya. Ketika orang tua disakitin, Allah akan bendu kepada orang yang menyakitin kedua orang tua. Dan ketika orang tua tidak memaafkan atas kesalahan kita karena kita melawan atau membuat kesalahan yang membuat orang tua murka, maka Allah pun tidak akan memberikan maaf terkecuali orang tua tersebut memaafkan dulu. Sehingga jagalah oleh kalian perasaan orang tua kita, dan jaga juga perasaan kita, sekalipun ada perasaan yang tidak suka yang ada di kedua orang tua. Tidak boleh kita memarahin orang tua orang lain. Karena ketika kita memarahin orang tua orang lain akan marah kepada orang tua kita. Satu sama lain akan saling memarahi. Paham gak? Kamu memarahin ke orang tua orang lain. Orang tua orang lain tidak mungkin akan langsung memarahi kamu. Mesti akan memarahin siapa? Orang tua kita. Akan benci kepada orang tua kita. Kita marah, benci kepada ibu orang lain, maka ibu orang lain akan benci kepada ibu kita. Tidak boleh membuat kedua orang tua saling bermusuhan gara-gara kita membuat kesalahan. Ingat, hana caraka dasatawala. Anak celaka, orang tua akan terbawa. Anak cilaka, kolot bakal kababawa. Entong sampai kamu yang membuat kesalahan, orang tua terbawa. Mesti ketika kamu melakukan kesalahan, contoh, anaknya bulet, yang akan dicari itu siapa? Mesti anak siapa sih? Tuh. Ketika anaknya jelek, yang pertama ditanyakan siapa? Anak siapa sih? Siapa sih bapaknya? Siapa sih ibunya? Ketika anaknya baik, perilakunya hebat, anaknya berprestasi, mesti yang akan ditanyakan, anak siapa sih? Siapa sih ibunya? Akan bertanya seperti itu. Makanya ukirlah cerita baik
yang disebabkan oleh kalian sebagai anak-anaknya. Orang tua kita akan terangkat dengan akhlaknya anaknya. Orang tua kita akan mulia disebabkan oleh anaknya yang berperilaku baik, yang berakhlak baik. Jangan sampai orang tua tercoreng kebaikannya, tercoreng nama baiknya disebabkan oleh anaknya. Karena apa? Karena besok di akhirat akan saling menuntut satu sama lain. Anak dan orang tua akan saling menuntut. Ketika anaknya baik, maka anaknya bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Ketika anaknya jelek, anaknya tidak baik, maka anaknya bisa menarik kepada orang tuanya menjadi celaka. Makanya ingat, kalian dipesantrenkan, kalian dipondokkan, supaya kalian bisa menjadi anak yang membahagiakan kedua orang tua. Gimana caranya? Supaya orang tua kita merasa bahagia dan bangga, senang dengan kalian. Dengan di pondok aja orang tua senang. Karena orang tua kadang-kadang nangis ketika melihat atau mempunyai anak disuruh pesantren tidak mau, disuruh ngaji tidak mau. Yang ada hanyalah ingin main dan main, pegang HP dan main game. Itu orang tua akan sedih, pusing gimana? Dipukul anak, enggak dipukul, enggak idam. Dimarahin anak, enggak dimarahin, enggak idam. Tapi kamu bisa diam di pondok, ikut ngaji di pesantren. Orang tua bahagia enggak? Orang tua kalian bahagia enggak? Senang enggak? Kamu ingin membuat orang tua senang itu cuma sementara atau ingin selamanya? Selamanya. Kamu ingin membuat orang tua kalian tersenyum cuma sementara atau selamanya ila yaumil qiyamah? Selamanya ila yaumil qiyamah. Jadilah kalian anak yang baik. Jadilah kalian anak yang selalu mendoakan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingat, kalian akan diminta pertanggungjawaban besok di hadapan Allah. Bagaimana tanggung jawab kalian kepada orang tua? Mumpung masih ada waktu, berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Jangan sampai kamu menyakitin satu sama lain. Orang tua satu sama yang lain tidak boleh. Memarahi orang tua orang lain, membenci tidak boleh. Karena akan menimbulkan permusuhan. Akan memunculkan permusuhan. Wa idza kabirta lan tatkalane wis gede, wabdadak ta'lan ngawiti sapa sira. Wabdadak talan ngawiti sapa sira. Tastaghillu nyambut gawe sapa sira. Fa'alaika maka wajib ing atase sira bimusa'adati walidai kelawan nyambut atau kelawan bantu wong tua loro sira. Wabdullah nyerahaken sapa sira pihak ing dalam musa'adah goyatas tita'atika ing katoge kekuatan sira. Waktani bibirri ummika
Waqtadilan nemen-nemen sapa sira bibirri ummika kelawan bagusi ibu sira. Aksaro kang leuwih akeh. Aksaro min abika. Aksaro kang leuwih akeh min abika tinimbang bapa sira. Li annaha karna satemene umuk iku aqdamu sapakotan leuwih gede-gedene apane sapakotan welase. Wa asadulan leuwih banget minhu tinimbang abika apane ta'aban kangelane pitar biatika ing dalem ngerumate sira. Fa'alaika bimusa'adati walidayk. Cepat bantu kedua orang tua kalian. Ketika kedua orang tua kalian lagi melakukan atau mengerjakan sesuatu. Wahai santrian, ketika kalian melihat ibu kalian lagi nyuci, ketika melihat ibu kalian lagi masak, ketika kalian melihat ibu kalian lagi nyapu, lagi ngepel, cepat ambil pekerjaan itu, ambil alih. Korbankan waktu dan tenaga kalian untuk membantu kedua orang tua kalian, untuk membantu ibu kalian. Wahai santriwan, ketika kalian melihat orang tua kalian lagi bekerja, lagi melakukan sesuatu apapun, kamu jangan leha-leha, jangan tidur-tiduran, bantu sebisa kalian. Korbankan tenaga kalian. Jangan sampai orang tua kalian capek, lagi nyuci, orang tua kalian lagi bersih-bersih, orang tua kalian lagi ngepel, orang tua kalian lagi cuci piring, orang tua kalian lagi masak. Kamu enak tiduran, jadi anak mami. Itu tidak boleh. Korbankan waktu kalian, sekira-kira tenaga kalian, apa yang bisa disumbangkan untuk kedua orang tua, semampu kalian. Dan ingat, kamu harus bersungguh-sungguh bibirri ummika. Ketika melihat ibu kalian, kamu harus betul-betul tersentuh. Kamu harus betul-betul merasa sayang, melebihi sayangnya kepada bapak. Karena apa? Karena yang namanya ibu a'dhamu syafaqatan wa asyaddu minhu ta'aban fi tarbiyati. Karena apa kita harus melebihi nilai kasih sayangnya dibanding kita sayang kepada ayah, kepada bapak? Karena ingat, ibu kalian begitu susah, kangelan, dan ibu kalian, ibu kita itu merasa apa? Merasa betul-betul sayang kepada kita anaknya. Dari mulai kita di dalam rahim, kita selalu didoakan, wahai nang, wahai anakku, jadilah engkau anak yang saleh-salehah. Ketika keluar engkau mudahlah keluar. Ketika telah lahir, jadilah anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dikasihi masih di dalam perut aja, dihelus-helus, dikasih sayang. Setelah lahir dikasih sayang, betul nggak? Ingat, ibu tidak ada duanya. Ibu tidak ada duanya. Ibu yang melahirkan cuma satu. Ibu tidak ada duanya. Makanya kalau kamu melihat keadaan zaman sekarang, banyak orang yang hamil di luar nikah,
itu siapa? Nggak tahu siapa bapaknya. Entah anak apa? Anak patungan apa? Anak patungan? Buah-buah anak Salome? Satu lubang rame-rame? Tapi ketika lahir dari bapak apa dari ibu? Banyak zaman sekarang loh. Ibu membuang anaknya. Itu ibu macam apa? Berarti dia itu tidak sayang kepada anaknya. Apa sebabnya? Mungkin karena pemikirannya kurang waras. Mungkin dia itu parabola dobol di heula atau estelo di kalapaan. Ngajedol lho bapaan. Ingat, mobil tabrakan penyoknya ke dalam apa ke keluar? Tapi kalau manusia tabrakan penyoknya ke mana? Awas. Makanya hati-hati juga. Banyak kok sekarang yang kayak gitu. Ibu membuang anak. Itu kasih sayang ibu di mana? Ya. Mungkin dia karena takut. Mungkin karena dia melakukan kesalahan. Karena hasil dari perzinahan. Mungkin menghasilkan anak. Dibuang. Ya Allah, hakikatnya seorang ibu itu sayang kepada anaknya. Kita alhamdulillah lahir dari ibu yang mulia, betul nggak? Dari ayah yang mulia. Punya bapak, kalian punya bapak nggak? Punya. Punya ibu? Punya. Alhamdulillah. Coba akan nanya, ada nggak sini yang tidak punya bapak? Semuanya punya. Gak mungkin gak punya bapak. Ujung kerenah sorangan sih pedahna. Gak bakalan. Mesti ada bapaknya. Tapi bapak itu bisa banyak. Tapi ibu cuma satu. Maka muliakanlah ibu kalian. Ibu, engkaulah manusia yang paling mulia. Derajatmu 3 tingkat di atas ayah. Kau mengandung melahirkan, mengandung lahir melahirkan. Kamu yang keberapa? Kamu yang keberapa? Hah? Ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima. Satu dari keluar dari rahim ibu. Begitu mulia. Ya. Waja'a rajulu waja'alan sawan. Bukan tetas sawan. Waja'alan sawan sapa rajulun wong lanang. Ila nabiyyi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola man kamatur sapa rajul. Ya Rasulullah, utusan Gusti Allah. Man utawi sapa? Iku ahakku leuwih hak. Iku ahakku nasi leuwih hak-hake manusa. Iku ahakku nasi leuwih hak-hake manusa. Bihusni sahabati kelawan bagusé kekancan kula. Qala dawu sapa Rasulullah. Ummuka utawi man iku ibu sirah. Sumaman ya Rasulullah. Sumaman tumuli siapa? Qala dawu sapa Rasul. Ummuk. Qala matur sapa rajul. Sumaman nulis sinten ya Rasulullah. Qala dawu sapa Rasul. Ummuk. Qala matur sapa rajul. Sumaman terus siapa ya Rasulullah? Qala abuk. Ada sahabat, ada satu laki-laki bertanya kepada baginda Rasul. Ya Rasul, siapakah gerangan?
yang begitu pantas dijadikan sahabatku, tempat curhatanku, tempat untuk apa? Keluh kesahku. Ketika aku curhat, ketika aku mengadukan sesuatu permasalahan, ketika aku mendekat, ingin menceritakan sesuatu hal. Siapa gerangan yang pantas dijadikan sahabat setia dunia dan akhiratku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, siapa? Kata Rasulullah, ibu kalian. Ibumu. Sahabat itu bertanya lagi, rajul itu bertanya lagi, siapa ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Ditanya sampai 3 kali. Terus siapa ya Rasulullah? Bapakmu. Setelah 3 kali, umuk, baru siapa? Abuk. Maka ibu itu betul-betul sangat mulia. Derajatnya 3 tingkat dibanding ayah. Ayah 1, ibu 3. Umuk, baru abuk. Ingat, umuk, baru abuk. Itu. Muliakanlah ibu kalian. Umuk. Betul-betul mulia ibu kalian. Keriduan kedua orang tua kita, Masya Allah, akan membukakan pintu keberkahan, akan membukakan pintu rahmat. Maka jadikan ibu kita itu ibu yang memegang berjuta-juta karomah. Memegang karomah. Apa karomah itu? Kemuliaan. Makanya kalian harus selalu memuliakan ibu. Memuliakan siapa? Ibu. Curhatlah dengan ibu. Jangan coba-coba menyakitin hati ibu. Ketika orang tua kamu menyuruh, bapak menyuruh, ibu menyuruh, siapa dulu yang didahulukan? Ibu. Bapak menyuruh, ibu menyuruh, siapa dulu yang didahulukan? Ibu. Bapak menyuruh, ibu menyuruh, siapa yang didahulukan? Ibu. Baru keempat kalinya, baru bapak. Hebat keramatnya ibu kalian. Lihat, ibu. Karena apa? Sosok ibu begitu pedih, sakit melahirkan kalian sampai membesarkan seperti ini. Bahkan ada zaman sekarang yang berani mencelakai pada ibunya. Sampai ada yang berani memenjarakan ibunya. Sampai ada yang berani membunuh ibunya. Naudzubillahi min neraka dibukakan bagi dia. Naudzubillahi min. Ketika ingin mulia, tolong muliakan ibu. Ibu adalah pemegang karomat. Ibu adalah pemegang karomat. Ibu adalah pemegang kemuliaan. Tidak ada karomah, tidak ada kemuliaan yang kita cari dan yang kita temui yang bisa mengalahkan kemuliaannya ibu kita. Anak jadi presiden, itu sebab lahir dari ibu. Anak jadi menteri, lahir dari ibu. Anak jadi pejabat, lahir dari ibu. Anak jadi ulama, lahir dari ibu. Anak jadi kiai, lahir dari ibu. Anak jadi mulia, lahir dari ibu. Maka ibu adalah sosok yang begitu mulia, memegang karomah. Maka sebelum melakukan apapun, kamu harus meminta karomah dulu, kemuliaan dulu kepada ibu. Makanya ketika ibu ada, ketika ibu kalian meminta apapun, nomor 2kan yang lain, utamakan ibu. Makanya ingat,
kita harus selalu berbuat baik kepada ibu. Ibu, ibu baru bapak. Ulangi, ibu, 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 bapak. Ulangi, ibu, 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 bapak. Ibunya berapa? 3. Bapaknya? 1. Dah, itu aja. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang apa? Yang baik. Ya, ingat. Kalian ngaji tiap pagi, ngaji akhlak loh. Karena zaman sekarang krisis akhlak. Krisis akhlak. Udah jarang yang mau ngaji, apalagi ngaji akhlak. Kita ngaji terus tiap pagi. Siapa tahu dengan ngaji kita bisa mendapatkan barokah. Menjadi orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Yang penting kita niat li'ilai kalimatin, menjunjung tinggi kalimat-kalimat Allah. Niat kita menghidup agamanya Gusti Allah. Niatin yang baik. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang betul-betul membahagiakan kedua orang tua kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang betul-betul menjadikan anak yang bisa membuat orang tua kalian tersenyum. Buktikan di pondok. Jangan coba-coba menyakitin hati kedua orang tua kalian. Jangan coba-coba menyakitin hati ibu kalian. Ketika hati ibu tersakitin, pintu neraka terbuka. Yang memegang kunci surga adalah ibu. 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 Baru siapa? Wa idza mata ahadul walidain aw kilahuma fayajibu 'alal waladi ayyabirrahuma wallahu a'lam bissawab.